Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Desarni Monika dan teman saya yang bernama Gede Ramadsyah. Ringkasan dari 18 Parwa, bagian Parwa dalam kitab Mahabharata adalah sebagai berikut. Yang pertama, Adi Parwa. Kitab Adi Parwa berisi berbagai cerita yang bernafaskan Hindu, seperti misalnya kisah pemutraan Mandaragiri, kisah Begawan Damya yang menguji ketiga muridnya, kisah para leluhur Pandawa dan Korawa, kisah kelahiran Resi Biasa, kisah masa kanak-kanak Pandawa dan Korawa, kisah tewasnya raksasa Hidimba di tangan Sena, dan kisah Arjuna mendapatkan Draupadi. Kedua, Sabha Parwa. Kitab Sabha Parwa berisi kisah pertemuan Pandawa dan Korawa di sebuah balairung untuk main judi atas rencana Duryodhana. Karena usaha licik Sang Kuni, permainan dimenangkan selama 2 kali oleh Korawa, sehingga sesuai perjanjian, Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Dan setelah itu melalui masa penyamaran selama 1 tahun. Yang ketiga, Wana Parwa. Kitab Wana Parwa berisi kisah Pandawa selama 12 tahun pengasingan diri di hutan. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti. Kisah Arjuna tersebut menjadi bahan cerita Arjuna Wiwaha. Yang keempat, Wirata Parwa. Kitab Wirata Parwa berisi kisah masa 1 tahun penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata. Setelah mengalami pengasingan selama 12 tahun, Yudhistira menyamar sebagai ahli agama, Bima sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai penjinak kuda, Sahadewa sebagai pengembala, dan Draupadi sebagai penata rias. Yang kelima, Udyoga Parwa. Kitab Udyoga Parwa berisi kisah tentang persiapan perang keluarga Bharata atau disebut dengan Bharata Yuddha. Krishna yang bertindak sebagai juru damai gagal merundingkan perdamaian dengan Korawa. Pandawa dan Korawa mencari sekutu sebanyak-banyaknya di penjuru Bharata Warsa, dan hampir seluruh kerajaan India kuno terbagi menjadi 2 kelompok. Keenam, Bhisma Parwa. Kitab Bhisma Parwa merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kurukshetra. Dalam beberapa bagiannya terselip suatu percakapan suci antara Krishna dan Arjuna. Menjelang perang berlangsung, percakapan tersebut dikenal sebagai Kitab Bhagavad Gita. Dalam kitab Bhisma Parwa juga diceritakan gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 karena usaha Arjuna yang dibantu oleh Sri Kadi. Yang ketujuh, Drona Parwa. Kitab Drona Parwa menceritakan kisah pengangkatan Begawan Drona sebagai panglima perang Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhistira, namun gagal. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestadyumna. Ketika ia sedang tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya, Aswatthama. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah gugurnya Abhimanyu dan Gatotkaca. Yang kedelapan, Karna Parwa. Kitab Karna Parwa menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bhisma, Drona, dan sekutunya yang lain. Dalam kitab tersebut diceritakan gugurnya Dursasana dan oleh Bima. Sulya menjadi kusir kereta Karna. Kemudian terjadi pertengkaran antara mereka. Akhirnya Karna gugur di tangan Arjuna dengan senjata Pasupati pada 9. Salya Parwa. Kitab Salya Parwa berisi kisah pengangkatan
Sang Salya sebagai panglima perang Korawa. Pada hari ke-18, pada hari itu juga Salya gugur di medan perang setelah ditinggal sekutunya dan saudaranya. Duryudana menyesali perbuatan dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu menjadi ejekan para Pandawa sehingga Duryudana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut Duryudana gugur, tapi ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima. 10. Saupati Parwa. Kitab Saupati Parwa berisi kisah pembalasan dendam Aswatthama kepada tentara Pandawa. Pada malam hari ia bersama Kipra dan Kawartarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang kecuali para Pandawa. Setelah itu ia melarikan diri ke pertapaan Biasna. Keesokan harinya ia disusul oleh para Pandawa. Terjadinya perkelahian antara Aswatthama dengan Arjuna. Biasna dan Krishna dapat menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya Aswatthama menyelesaikan perbuatan dan menjadi pertapa. 11. Swarti Parwa. Kitab Swarti Parwa berisi kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Pada hari itu pula Dewi Kunti menceritakan kelahiran Karna yang menjadi rahasia pribadi. 12. Shanti Parwa. Kitab Shanti Parwa berisi kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudaranya di medan pertempuran. Akhirnya ia menjengang suci oleh Resi Vyasa dan Resi Krishna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan agama Hindu. Yudhistira dapat melaksanakan kewajiban sebagai raja. 13. Anushasana Parwa. Kitab Anushasana Parwa kisah penyerahan diri Yudhistira kepada Sri Bhisma untuk menerima ajaran Bhisma, mengajari tentang ajaran drama arta aturan tentang berbagai upacara kewajiban seorang raja dan sebagai. Akhirnya Bhisma meninggal dunia dengan tenang. 14. Aswamedhiparwa. Kitab Aswamedhiparwa berisi kisah pelaksanaan upacara Aswamedha oleh Raja Yudhistira. Kitab tersebut juga menceritakan kisah pertempuran Arjuna dengan para raja di dunia. Kisah kelahiran Parasit yang semula tewas dalam kandungan karena sengaja sakti Aswatthama, namun kehidupan kembali oleh Sri Krishna. 15. Mosalaparwa. Kitab Mosalaparwa menceritakan kemusuhan bangsa Warsi. Sri Krishna meninggalkan kerjaannya lalu pergi ke tengah hutan. Arjuna mengunjungi Dawapati dan mendapatkan bahwa kota tersebut telah kosong. Atas nasihat Sri Bharsya, Pandawa dan Draupadi menempuh hidup sangsi atau mengasingkan diri dan meninggalkan dunia fana. 16. Mahapartapa.
Tanika Parwa. Kitab Mahaparasti Parwa menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Draupadi ke puncak gunung Himalaya, sementara tahta kerajaan diselenggarakan kepada Parishikesit, cucu Arjuna. Dalam pengembarannya, Draupadi dan para Pandawa kecuali Yudhistira meninggalkan dalam perjalanan. 17. Saugahar Parwa. Kitab Saugarohana Parwa menceritakan kisah Yudhistira yang mencapai puncak gunung Himayana dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanan, ia ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya sendiri. Si anjing menatapkan wujud yang sebenarnya, yaitu Dewa Brahma. Demikian cerita Mahabharata tersebut dalam 18 parwa yang masing-masing memiliki nilai-nilai kehidupan.